Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Diva Tasya Salwabila, Laura Imelda Arode, dan Trisna Dian Utari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil desain dan pemrograman web sederhana yang menerapkan beberapa tag dalam HTML5 dan properti di CSS3. Berikut skrip yang ada pada web sederhana kami. Terdapat beberapa tag HTML yang memang diperlukan pada desain dan pemrograman web yang telah kami buat. Dimulai dari tag doctype HTML. Ini merupakan tag untuk menentukan tipe dokumen. Lalu yang selanjutnya yaitu tag HTML. Tag untuk membuat sebuah dokumen HTML. Lalu tag head. Ini merupakan bagian kepala atau bagian atas sendiri dari sebuah teks HTML. Lalu terdapat di dalam tag head dan tag slash head itu terdapat dua tag, yaitu tag title. Ini tag untuk membuat judul dari sebuah halaman. Pada teks HTML kali ini, saya memberikan title atau judul tugas HTML5 dan CSS3. Lalu di bawahnya yaitu tag link rel stylist ref web.css. Tag link ini berfungsi untuk menghubungkan dengan halaman yang lainnya. Rel style sheet ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa file yang dirujuk adalah file style sheet atau CSS. Lalu atribut ref ini digunakan untuk menentukan lokasi file CSS-nya yang ingin disisipkan. Karena pada file CSS-nya saya beri nama web.css, maka atribut ref-nya itu nanti akan value-nya yaitu web.css sesuai dengan file CSS yang sudah dibuat. Lalu terdapat tag body. Tag body ini adalah tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman HTML. Lalu terdapat tag div. Biasanya tag div ini digunakan untuk mengelompokkan bagian header, konten, sidebar, footer, dan lain sebagainya. Di sini tag div-nya menggunakan atribut ID, di mana atribut ID ini untuk penamaan elemen pada HTML yang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Jadi tidak boleh sama dengan elemen yang lainnya. Lalu atribut ID di sini pada line 9 yaitu saya beri wrapper. Selanjutnya yaitu tag header. Tag header ini digunakan untuk membuat bagian header dalam teks HTML5. Biasanya untuk meletakkan logo ataupun membuat title website tersebut. Di dalam tag header terdapat tag heading 1 dengan align center Prodi Manajemen Informatika tag / heading 1. H1 atau disebut juga dengan heading 1 pada teks HTML kali ini yaitu untuk menampilkan Prodi Manajemen Informatika yang diatur dengan align center sehingga nanti pada saat di open di browser dia tulisan Prodi Manajemen Informatika akan berada tepat di tengah web browser tersebut karena memang diatur menjadi align center. Lalu selanjutnya ada tag img src lambang.png with 200 hey 200. Ini merupakan tag untuk mengambil atau memanggil gambar untuk mempresentasikan atau untuk menampilkan si gambar tersebut di halaman browsernya, yaitu dengan cara img src lambang. Lambang ini merupakan nama dari foto atau gambar tersebut yang ingin ditampilkan dengan format PNG yang sudah diatur dengan lebar 200 dan tingginya 200. Lalu ditutup dengan tag / header. Selanjutnya yaitu tag
tag nav. Tag nav ini berfungsi untuk mempresentasikan link navigasi. Nah, link-link tersebut bisa merujuk pada halaman lain ataupun halaman web itu sendiri. Di dalam tag nav tersebut terdapat beberapa tag lagi, yaitu yang pertama ada tag unordered list dengan memilih atribut ID yang diberi nama menu. Lalu di bawahnya atau di dalamnya lagi terdapat 3 tag list item, yaitu untuk menampilkan list atau daftar yang dihubungkan dengan graph, cross, home, about, dan contact. Lalu ditutup dengan tag A dan tag slash A dan tag slash list item. Lalu ditutup dengan tag slash unordered list, dan yang terakhir ditutup dengan tag slash now itu sendiri. Selanjutnya yaitu aside, digunakan untuk memberikan tanda pada bagian struktur web tersebut, bukan merupakan konten utama dari web, tetapi memiliki keterlibatan dengan konten utamanya. Di dalam aside terdapat C1 atau heading 1, merupakan tag khusus yang disediakan HTML untuk membuat suatu judul pada teks dalam sebuah halaman web. Di sini C1 mata kuliah /C1. UL tag untuk membuat daftar dengan selain nomor. Di dalam UL terdapat LI, A, struktur data /A/LI. LI atau list fungsi dalam HTML digunakan untuk menampilkan data secara berurut ke bawah, dan A tag untuk membuat hyperlink. Yang kedua yaitu LIA penulisan ilmiah /A/LI. LIA desain dan pemrograman web yang ditutup dengan /A/LI. LIA basis data yang ditutup dengan /A/LI, dan yang terakhir LIA agama /A/LI, dan ditutup dengan /UL dan /aside. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Laura Imelda. Di sini saya akan menjelaskan line 33, yaitu ada tag section yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari struktur web. Tag ini bisa digunakan sebagai kontainer untuk kumpulan artikel, galeri, atau bagian lain dari halaman web yang perlu pemisahan. Kemudian di sini ada tag artikel yang digunakan untuk memberi markup sebuah independent content. Artinya, elemen itu dapat berdiri sendiri sebagai sebuah konten utuh yang tidak terikat dengan konten lain atau elemen lain. Kemudian di sini ada tag header yang digunakan untuk bagian halaman web yang merupakan header. Kemudian di sini ada tag H2 atau tag heading digunakan sebagai judul artikel. Di sini judulnya adalah deskripsi. Dan ini penutup dari tag H2. Ini penutup dari tag header. Kemudian ada tag P yang merupakan elemen yang menunjukkan sebuah paragraf atau sebuah teks paragraf. Tag P ini berisi keilmuan yang mempelajari tentang teori, teknologi informasi, dan penggunaan teknologi informasi untuk kebutuhan manajemen suatu perusahaan atau organisasi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir ini ada penutup dari tag P. Ini pada line 41 penutup dari tag artikel, dan pada line 42 adalah penutup dari tag section. Berikutnya yaitu footer. Footer digunakan untuk membungkus atau kontainer bagian bawah dari website, atau bisa juga digunakan untuk menampilkan bagian keterangan dari website. Di dalam footer terdapat tag P. Tag P mendefinisikan sebuah paragraf tag atau bisa berupa blok dan diakhiri
di akhir paragraf ditandai dengan tag /p. Di sini tag P align center, copyright at kelompok 8 dan ditutup dengan /p. Jadi copyright berada di posisi center atau berada di posisi tengah dan ditutup dengan /footer, /div, /body, /html. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan fungsi dari beberapa properti yang ada pada CSS3 yang terdapat di dalam skrip desain dan pemrograman web yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kami sebelumnya sudah membuat teks HTML berformatkan .html, lalu kita akan memvariasikan dan memperindah teks HTML tersebut dengan menggunakan properti-properti yang ada di dalam CSS3. Yang pertama yaitu cross wrapper with 850 pixel margin auto. Cross wrapper ini untuk memanggil ID wrapper pada teks HTML yang sudah dibuat sebelumnya dengan pengaturan width 850 pixel, yaitu untuk menentukan lebar sebesar 850 pixel dengan margin auto yang berarti browser akan menyetel secara otomatis berdasarkan sisa ruang layout dalam wadah. Yang selanjutnya yaitu H1 atau heading 1. Ini mengatur heading 1 pada teks HTML yang sudah dibuat dengan pengaturan text shadow untuk menimbulkan efek bayangan pada teks. Jadi menambahkan properti dari CSS3 yaitu text shadow dengan ukuran 0,1 pixel 0 yang berwarna putih. Jadi nanti bayangan atau efek bayangannya akan berwarna putih, sedangkan nanti warna dari headingnya atau warna dari teksnya nanti itu adalah biru, yaitu pengaturan dari color blue. Selanjutnya yaitu header, background color green, background clip content box, color white, text align center, padding 5 pixel, dan border radius 50 pixel. Di sini mengatur tag header pada teks HTML sebelumnya dengan pengaturan background color green. Jadi kita akan memberikan efek yaitu efek background dengan warna hijau. Lalu background clip content box ini untuk menspesifikasi apakah latar belakang unsur meluas di bawah perbatasan atau tidak. Jadi untuk lebih memperindah lagi dari tampilan headernya. Selanjutnya yaitu color white, yaitu memberikan warna putih dengan text align center. Jadi nanti teksnya itu akan berada atau memang diatur supaya setelah di-open di browser nanti si teksnya itu bisa tepat berada di tengah. Lalu padding. Padding 5 pixel. Padding ini berfungsi untuk memberikan spasi atau jarak antara konten dengan border sebesar 5 pixel. Dan yang terakhir yaitu border radius. Border radius ini merupakan salah satu properti dari CSS3. Ini berfungsi untuk memberikan efek bulat pada sudut perbatasan elemen yang diatur sebesar 50 pixel. Jadi, border radius ini lebih memperhalus sudut pada headernya nanti. Jadi lebih membentuk lengkungan pada sudut headernya nanti. Dan selanjutnya yaitu P. Ini memanggil tag P pada teks HTML sebelumnya dengan font family Arial, Helvetica, Sans serif, dan font stretch condensed. Properti font family Arial, Helvetica, Sans serif ini untuk menentukan font pada teks dengan value jenis fontnya yaitu sans serif dan nama fontnya yaitu Arial dan Helvetica. Lalu font stretch. Nah, font stretch condensed ini merupakan salah satu pula properti yang ada di dalam CSS3. Ini berfungsi untuk mengaplikasikan font dengan bentuk normal, kental atau tebal, atau diperluas dari font.
Dan sedangkan value-nya yaitu condensate itu untuk menentukan bentuk font yang kental. Jadi itu nanti pada output-nya akan mempercantik font dari teks yang nanti akan ditampilkan di browser. Kemudian di sini saya akan menjelaskan CSS pada line 21, yaitu ada CSS menu. Yang pertama yaitu float right, digunakan untuk mengatur bahwa elemen harus mengapung ke sebelah kanan dari posisi blok atau elemen blok yang akan menampungnya. Kemudian setelah float ada list style none, yang ini berfungsi untuk menghilangkan tanda pada list. Ada margin top 20 px, digunakan untuk mengatur jarak keluar bagian atas, yaitu sebesar 20 px. Kemudian ada CSS pada menu li, ada display inline, digunakan agar konten HTML semuanya mengalir ke samping. Kemudian ada CSS menu li a, ada padding 5 px dan 10 px, digunakan agar konten pada web tidak bertabrakan dengan batas elemen di dalamnya, sehingga tidak merusak tampilan web. Kemudian ada border right 1 px dengan tipe dash dengan hex AEB59C. Border right yaitu untuk memberikan garis pembatas elemen pada HTML bagian kanan. Sedangkan hex AEB59C ini merupakan warna yang berwarna kuning hijau. Kemudian ada text decoration none, digunakan untuk menghapus efek garis bawah dari sebuah tag. Kemudian ada color orange red, digunakan untuk mengatur warna dari elemen-elemen tertentu. Di sini berwarna orange red. Kemudian ada menu li a hover. Hover adalah efek yang akan terjadi saat mouse atau pointer diarahkan pada sebuah elemen HTML. Di sini ada padding 5 px, 10 px. Padding sendiri adalah digunakan untuk agar konten pada web tidak bertabrakan dengan batas elemen di dalamnya yang dapat merusak web. Kemudian di sini ada border right 1 px, dash AEB59C, sama seperti yang tadi. Di sini bertipe dash dan memiliki hex AEB59C yang merupakan warna kuning hijau. Di sini text decoration-nya none, jadi tidak ada efek garis bawah dari sebuah link-nya. Kemudian menggunakan color dengan hex 0000FF. Di sini merupakan hex dengan warna blue. Berikutnya yaitu nav li celestial a border right none, yaitu menetapkan lebar, gaya, dan warna batas kanan elemen. Yang berikutnya yaitu section, yaitu width atau lebar 850 px. Float memanfaatkan untuk memposisikan suatu elemen, itu di sini left atau berada di posisi kiri. Padding disebutkan untuk spasi atau ruang di antara konten dan border. Di sini dibuat 20 px. Selanjutnya artikel clear boot adalah memberi ruang kosong sebagai pembatas kode sebelumnya dan setelahnya. Selanjutnya overflow X auto, yaitu tag CSS3. Selanjutnya width atau lebar 100%. Footer
border 10px solid, pagar F08080, border top leaf radius 30px, background color black, color white, clear boot, text align center, reading 5px. Berikut adalah hasil dari web sederhana kelompok 8. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.